Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang masalah struktur sosial, hukum, dan solusi yang beranggotakan kelompok Mustafa Rizal, Surindah Julianti, Alifia Mutiara Nisa, dan Rani. Baik, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian struktur sosial dan hukum. Hal yang paling fundamental bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Dalam pendefinisian yang paling sederhana menyatakan bahwa sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Pada prinsipnya, masyarakat dapat dilihat dari dua sudut, yakni sudut struktural dan sudut dinamika. Struktur sosial dan hukum memiliki hubungan yang erat. Hal ini dikarenakan struktur sosial merupakan tempat di mana hukum itu berlaku. Struktur sosial diartikan sebagai bentuk pengorganisasian suatu kehidupan sosial, yaitu bagaimana ia menentukan hubungan antara lembaga-lembaga di masyarakat. Berdasarkan penjelasan kita sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa struktur sosial adalah pola-pola perilaku hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam satu wadah yang disebut masyarakat, di mana pola-pola hubungan itu membentuk seperangkat nilai yang ditaati dan dijalankan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan kebiasaan dan kepentingannya masing-masing. Materi selanjutnya yaitu kaidah-kaidah sosial dan hukum. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau primary needs yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, dan kasih sayang. Berikut ciri-ciri kaidah hukum yang membedakan dengan kaidah lainnya. Yang pertama, hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan. Yang kedua, hukum mengatur perbuatan manusia yang bersifat lahiriah. Yang ketiga, hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat. Yang keempat, hukum mempunyai berbagai jenis sanksi yang tegas dan bertingkat. Dan yang terakhir, hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian atau ketertiban dan ketentraman. Materi selanjutnya yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. Oleh karena setiap masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan. Dan dapat dipahami bahwa suatu lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan dari kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri, yaitu yang pertama, untuk memberikan pedoman kepada para warga masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama dalam menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang kedua, untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial atau social control.
Di samping itu, terdapat tipe-tipe lembaga kemasyarakatan yang antara lain, pertama, dari sudut perkembangannya. Lembaga dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, basic institutions, dan subsidiary institutions. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat, socially sensations institution, dan unsensation institutions. Yang keempat, perbedaan antara general institutions dan research institution. Yang kelima, dari fungsinya. Terdapat pembedaan antara operative institutions dan regulative institutions. Hukum dapat berpengaruh terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sumber dari hukum tersebut mempunyai authority atau wewenang dan berwibawa atau prestigeful. Yang kedua, hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis maupun sosiologis. Yang ketiga, penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum. Yang keempat, diperhatikannya faktor pengendapan hukum di dalam jiwa para warga masyarakat. Yang kelima, para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perilakunya. Yang keenam, sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum. Yang ketujuh, perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum. Yang selanjutnya yaitu kelompok-kelompok sosial dan hukum. Menurut pendapat Aristoteles bahwa manusia itu adalah zone polycation, di mana di dalam hidupnya manusia selalu akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang hal ini dapat dilihat dari interaksi antara sesama manusia. Syarat-syarat suatu kelompok sosial sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Yang ketiga, terdapat beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor yang tadi merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Yang keempat, ada struktur. Yang kelima, ada perangkat kaidah-kaidah. Dan yang keenam, menghasilkan sistem tertentu. Berikutnya, lapisan-lapisan sosial dan hukum. Dalam lapisan masyarakat, terdapat golongan atas atau upper class dan golongan bawah atau lower class. Dijelaskan bahwa kalangan upper class jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kalangan lower class. Karena kalangan upper class jelas-jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Upper class yang memiliki kemampuan yang lebih tadi akan berwujud kepada kekuasaan yang tentunya dapat menentukan berjuta-juta kehidupan manusia. Dan baik buruknya suatu kekuasaan senantiasa diukur dari kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang didasari oleh masyarakat. Materi yang selanjutnya, contoh permasalahan urbanisasi dan struktur sosial yang timpang. Yang pertama, urbanisasi dan pembangunan perkotaan. Terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor penarik maupun pendorong. Perkembangan industri dan perdagangan di kota Jakarta merupakan faktor penarik yang menyebabkan banyak orang desa melakukan migrasi ke metropolitan. Selain itu juga, sarana dan prasarana pendidikan dan rekreasi yang tersedia di kota seperti Jakarta juga mempunyai daya tarik yang tak kalah pentingnya.
Di samping pengaruh media dengan segala bentuk pesan yang ditawarkan terhadap kehidupan modern Jakarta. Jaharatun Nazmi 2009 menyebutkan, disinilah terdapat titik temu hubungan mutualisme antara kaum urban yang ingin mendapatkan kemudahan hidup dengan pembangunan ekonomi perkotaan. Yang kedua, pembentukan elit. Paruh waktu 1990-an, urbanisasi di Jakarta banyak dilakukan oleh penduduk berlatar belakang pendidikan sarjana. Kedatangan para sarjana dari berbagai latar belakang disiplin ilmu ini memiliki beragam motivasi. Iklim politik baru pasca lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto membuat para sarjana dari luar Jakarta tergerak melakukan migrasi ke kota. Faktor dari urbanisasi yang pertama yaitu urbanization dan pembangunan perkotaan. Terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor penarik maupun faktor pendorong. Perkembangan industri dan perdagangan di kota Jakarta merupakan faktor penarik yang menyebabkan banyak orang desa melakukan migrasi ke metropolitan. Selain itu juga, faktor sarana dan prasarana pendidikan dan rekreasi yang tersedia di kota seperti Jakarta juga mempunyai daya tarik tak kalah pentingnya, di samping pengaruh media dan segala bentuk pesan yang ditawarkan terhadap kehidupan modern Jakarta. Yang kedua, pembentukan elit. Terdapat 3 faktor mengapa para sarjana menjadikan Jakarta sebagai tumpuan masa depan. Yang pertama, para sarjana ini sebagian besar daerah berasal dari daerah pedesaan yang bersifat agraris dan tidak kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya, ada kesenjangan antara disiplin ilmu yang dipelajari oleh anak-anak muda dengan lapangan pekerjaan yang sebagian besar hanya bertumpu pada sektor pertanian dan kehutanan. Yang kedua, struktur sosial daerah pedesaan yang tidak mendukung berkembangnya para sarjana juga menjadi alasan mengapa mereka tertarik mengadu nasib ke Jakarta. Dan yang ketiga, motivasi para sarjana melakukan urbanisasi ke Jakarta disebabnya ada keinginan besar mereka. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu dampak urbanisasi, pembangunan perkotaan, dan pembentukan elit. Dari rangkaian program pembangunan ekonomi yang mengedepankan pertumbuhan, di manakah pemerintah menempatkan masyarakat asli Jakarta, disinilah permasalahannya. Urbanisasi dan pembangunan wilayah perkotaan bak dua sisi mata uang yang saling terkait. Pembentukan elit baru juga bagian dari proses dan dinamika sosial perkotaan. Selain permasalahan usang yang kerap mengiringi urbanisasi, yakni berupa kemiskinan, tata ruang kota yang amburadul, sehingga menimbulkan permasalahan seperti macet, banjir, sampah yang menumpuk, dan kepadatan hunian. Dan masalah yang sering terlupakan dalam kajian sosial perkotaan adalah luruhnya budaya lokal masyarakat Jakarta dan terpinggirkannya mereka dari kampung nenek moyangnya sendiri. Berikut solusi untuk meminimalisir urbanisasi. Yang pertama, pembangunan yang merata perlu adanya keseimbangan penciptaan ekonomi dan lapangan kerja yang memadai, baik di kota maupun di desa. Yang kedua, mempermudah akses transportasi dan komunikasi pada daerah pelosok. Masyarakat perlu akses transportasi yang baik untuk memperlancar proses jual beli dan distribusi produk. Yang ketiga, penyamarataan pendidikan. Salah satu tujuan orang merantau dari desa ke kota adalah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dan yang keempat, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Fasilitas kesehatan yang memadai akan membantu agar masyarakat yang sakit di desa tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan perawatan. Dan yang terakhir, menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan dengan melakukan
pembangunan di daerah pedesaan, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup. Sekian penjelasan tentang masalah struktur sosial dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penulisan, pelafalan, atau penjelasan. Terima kasih telah menyaksikan.